pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semua dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang mulia karena memberikan kepada kita kesehatan sampai hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, mulia, sembah Rajamu. Anak-anak, kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Anak-anak, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti devotion kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, agar kami mengikuti devotion kami Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ayat hafalan pada minggu ini dari Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang memberikan kami kesempatan Tuhan pada pagi hari ini untuk kami akan belajar dari firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Matius pasal 26, Markus pasal 14, Lukas 22, dan Yohanes pasal 10. Namun
Miss hanya membacakan dari kitab Matius 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Matius 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya seluruh kehidupan Yesus hanya untuk menggenapi janji keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Selama hidupnya, Yesus selalu menyampaikan kepada semua orang, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus juga menyampaikan bahwa Mesias harus menderita dan mati. Akan tetapi, orang banyak tidak mengerti hal ini. Orang Israel mengira dan berpikir bahwa seorang Mesias adalah seorang yang datang dalam kemuliaannya, seorang raja dalam tahta kerajaannya yang mengalahkan musuh-musuh Israel. Itu sebabnya mereka tidak percaya bahwa seorang Mesias harus menderita, karena yang mereka pahami dan tahu, Mesias itu adalah seorang raja dalam kemegahan. Itu sebabnya anak-anak, musuh-musuh Yesus yang tidak percaya Yesus dan membenci Yesus mencari kesempatan untuk menangkap Yesus. Mereka pun berunding. Bagaimana caranya kita bisa menangkap Yesus? Kalian lihat, setiap hari pengikut Yesus semakin banyak. Lalu mereka pun mulai menyampaikan pendapatnya. Ada yang berkata, bagaimana kalau kita menangkapnya pada malam hari? Mungkin kita bisa melakukannya. Lalu ada yang mengatakan, oh, bagaimana jika kita menangkapnya ketika dia sedang sendirian? Karena kadang-kadang Yesus itu sendirian berdoa di atas bukit. Tapi ada yang mengatakan, oh jangan, karena orang-orang Galilea banyak yang berkemah di atas perbukitan. Jangan-jangan nanti kita membuat kerusuhan sehingga orang-orang Romawi menangkap dan membunuh kita. Mereka pun terus mencari cara untuk menangkap Yesus. Tiba-tiba dalam keheningan itu, seorang datang dari sudut ruangan dalam kegelapan tersebut. Ketika mereka melihat, ternyata itu adalah Yudas. Lalu mereka bertanya kepada Yudas, bukankah engkau salah seorang dari murid Yesus? Yudas pun mengangguk. Lalu Yudas berkata, kalian bisa bayar berapa supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Lalu mereka sepakati bahwa mereka akan memberikan uang sebesar 30 keping perak
supaya Yudas membawa mereka ke tempat di mana Yesus. Anak-anak, mungkin kita berpikir, mengapa Yudas sampai melakukan itu? Apa yang ada di dalam hati dan pikiran Yudas? Bukankah selama ini Yesus yang begitu baik, yang begitu mengasihi dan memperhatikan murid-muridnya, termasuk Yudas? Tetapi apa yang diterima Yesus? Pengkhianatan dari seorang Yudas. Yudas yang selalu melihat kebaikan dan mujizat, tapi dia tega melakukan itu. Ada apa? Anak-anak, ketika Yesus berada di Kapernaum, Yesus sudah menyinggung dan mengingatkan hal itu ketika orang-orang Galilea meninggalkan Yesus. Tetapi Yudas tidak juga menyadarinya. Mulai dari situ iblis terus menguasai hati Yudas. Mungkin bisa saja Yudas berpikir, mengapa Yesus yang adalah Mesias ini bukan seorang raja seperti yang kami pikirkan? Mengapa seorang Mesias harus menderita dan mati? Anak-anak, apakah kalian berpikir bahwa sejak itu Yudas meninggalkan Yesus? Tidak. Yudas masih tetap mengikut Yesus seperti biasanya, tetapi hatinya, kasihnya kepada Yesus tidak lagi seperti semula. Hatinya sudah dikuasai iblis. Kelihatan dari luar Yudas masih tetap menjadi murid Yesus yang setia, tetapi hatinya tidak lagi seperti biasa. Yudas hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah uang. Kita lihat dalam peristiwa ketika Yesus masuk ke sebuah rumah di Betania, seorang perempuan menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal. Di situ Yudas menunjukkan keberatannya dan Yesus pun menegurnya. Hati Yudas pun mulai kecewa. Semakin dia tidak suka dengan Yesus karena teguran yang diberikan kepadanya. Nah, anak-anak, hati-hati. Jika iblis sudah mulai menggoda hati kita, maka dunia lebih utama dan lebih penting daripada Tuhan Yesus. Itulah yang ditunjukkan Yudas. Sehingga sampai pada waktunya, ketika Yesus bersama murid-murid yang lain pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa sebelum Yesus mengalami penderitaan. Pada waktu itulah kesempatan yang digunakan Yudas untuk membawa para prajurit menangkap Yesus. Yudas tahu bahwa Yesus bersama murid-muridnya yang lain sedang berada di Taman Getsemani. Sehingga ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, tiba-tiba serombongan orang datang membawa pedang dan pentung, seolah-olah mereka ingin menangkap seorang penjahat. Ketika Yudas sudah melihat Yesus, dia mendekat kepada Yesus. Dia memberi salam dan mencium Yesus. Kemudian Yesus pun berkata, "Hai teman, dengan cara itukah engkau mengkhianati gurumu?" Lalu orang-orang yang membawa pedang dan pentung mendekat dan ingin menyerang. Namun tiba-tiba Petrus mengambil pedangnya dan membuat telinga salah seorang dari hamba para imam terputus. Yesus pun memegang telinganya dan telinganya menjadi sembuh. Lalu mereka pun menangkap Yesus dan membawanya
kepada mahkamah agama atau imam besar. Anak-anak, apakah kalian berpikir jika seandainya Yudas tidak menyerahkan Yesus, maka Yesus tidak akan ditangkap dan tidak akan disalibkan? Tidak, anak-anak. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menangkap Yesus. Yesus bisa saja melepaskan dirinya dari tangkapan para prajurit Romawi. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Dia sendiri menyerahkan nyawanya, merelakannya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Jauh sebelumnya, Yesus sudah mengatakan seorang gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bukan karena jasa Yudas sehingga Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Karena Yesus berkata, memang Anak manusia harus diserahkan untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Tapi celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Oleh karena itu anak-anak, mari kita mensyukuri kasih pengorbanan Yesus yang merelakan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam minggu ini kita akan memperingati minggu kesengsaraan, tetapi juga kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Tetaplah percaya kepada Yesus, mengasihi Dia dengan segenap hati, tidak mengkhianatinya, tapi tetap mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh tindakan kehidupan kita. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dalam darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu pada saat ini melalui firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kami kembali betapa besar cinta kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga Engkau merelakan hidup-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, mampukan dan tolong kami supaya kami tetap mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh tindakan kehidupan kami. Dan secara khusus pada minggu ini kami akan memperingati kembali Jumat Agung kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu yang memberi kemenangan bagi kami. Ajar kami untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Allah. Begitu juga seluruh kegiatan pembelajaran hari ini. Tuhan tolong supaya apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan benar dan takut akan Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.